Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dimas Satrio Menata. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Tarakan, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Seperti video yang kemarin teman-teman, dan ini adalah lanjutan dari video yang kemarin, di mana saya akan membuat sebuah video, tugas video yang dari mata pelajaran Bapak Heri, yaitu mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan, ya, teman-teman. Video ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin, teman-teman. Jadi di sini saya akan melanjutkan. Jika kemarin kita membahas tentang ragam komunikasi, sekarang kita akan membahas tentang standar dari komunikasi itu, teman-teman, ya, standar komunikasi. Untuk pengertian komunikasi, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu pengertian dari komunikasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari standar komunikasi, ya teman-teman. Jika dicari pengertian standar komunikasi itu ada banyak, ya teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan bahwa standar komunikasi itu terdiri dari dua kata, yaitu adalah standar dan komunikasi. Di mana standar jika dicari pengertiannya akan banyak sekali arti-arti, ya teman-teman, dimana ada banyak sekali ahli-ahli yang menerangkan apa itu standar. Saya akan menjelaskan pengertian standar secara singkat, yang simple lah pokoknya, ya teman-teman, karena di sini akan untuk mempersingkat waktu juga, karena jika dijelaskan menurut para ahli akan sangat panjang sekali. Pertanyaan yang pertama adalah apa itu standar? Jika dilihat standar dari pengertian yang simple, standar adalah sebuah ketetapan, aturan atau kesepakatan yang ditentukan oleh suatu pihak atau kelompok yang berguna sebagai persyaratan minimal atau hal yang pantas digunakan, ya teman-teman. Jadi standar ini penting dalam dunia, dalam kehidupan lah, teman-teman, karena jika tidak ada standar maka hidup ini akan berantakan, ya teman-teman. Adalah persyaratan minimal. Jadi standar ini menentukan persyaratan minimal suatu hal yang dapat diterima oleh kita atau digunakan. Menurut bahasa, standar itu berasal dari bahasa Perancis, yaitu adalah standard, yaitu tempat titik berkumpul, atau dalam bahasa Inggris standard, bahasa Inggris kuno standard, atau yang sekarang kita sebut sebagai standard, ya. Yang dari kata stand yaitu berdiri dan ord yaitu titik. Jadi tempat titik berdiri atau titik berkumpul, ya teman-teman. Jadi jika kalian cari di Google pengertian standar, akan banyak sekali pengertian yang muncul, termasuk di KBBI, ya teman-teman. Itu ada cukup banyak, jadi kalian bisa cari di Google apa arti dari standar yang lengkapnya gitu. Seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, komunikasi adalah sebuah pertukaran informasi dari satu orang atau lebih ke orang lain dengan menggunakan bahasa yang berbentuk isyarat, kode atau bahasa verbal yang telah ditetapkan oleh pengirim informasi maupun penerima. Jadi di sini maksudnya adalah seperti di video sebelumnya. Jadi standar komunikasi ini adalah ketetapan bagaimana orang bertukar informasi, seperti itu. Jadi secara singkatnya, teman-teman, standar komunikasi. Selanjutnya, di sini kita akan membahas organisasi dan badan standar yang ada di Indonesia maupun di internasional. Di lingkup internasional kita ada ISO, International Organization of Standardization. ISO didirikan pada tahun 1947 di Swiss. Organisasi ini bersifat nirlaba, ya teman-teman. Jadi bukan organisasi pemerintahan, tapi bersifat nirlaba atau seperti usaha gitu, ya. Jadi di luar pemerintahan. ISO mengeluarkan standar-standar yang ada di dunia yang bersifat internasional nih, atau standar internasional, dan udah banyak sekali standar-standar yang dikeluarkan oleh ISO ini. Contohnya seperti ISO 9001, 14001, dan lain-lain. Kalian bisa cari pengertiannya dari jenis-jenis ISO ini, ya teman-teman, standar ISO ini, karena jika saya jelaskan akan terlalu panjang. Jadi kalian bisa mencari apa itu ISO 9001, apa itu ISO 14001. Ya, silakan kalian cari. Selanjutnya di sini, jika ISO mengeluarkan standar, ini bersifat bukan aturan tapi pedoman. Jadi jangan salah kaprah mengenai apa itu standar. Untuk lingkup nasional, di sini kita ada BSN atau Badan Standar Nasional. Bersifat non-departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di Indonesia. Contoh dari standar yang dikeluarkan BSN adalah SNI, dan SNI adalah satu-satunya standar yang ada di Indonesia, ya teman-teman. Maksudnya yang berskala nasional di Indonesia. Standar yang dikeluarkan oleh BSN ini adalah SNI, ya teman-teman. Jadi barang-barang yang ada di Indonesia biasanya harus ada, ya, bukan biasanya tapi memang harus ada standar SNI-nya. Salah satu contohnya adalah SNI pada helm atau peralatan rumah tangga lain.
Selanjutnya kita akan pindah ke organisasi atau badan standar komunikasi. Jadi di sini kita pertama di badan organisasi yang standar aja. Jadi kita akan berpindah ke yang lebih spesifik ke badan atau organisasi standar untuk komunikasi di bidang komunikasi. Pertama adalah ETSI atau ETSI ya teman-teman, ETSI gitu bacanya, European Telecommunication Standard Institute. ETSI ini kita baca ETSI aja ya biar gampang. ETSI ini didirikan pada tahun 1982. ETSI ini dia mengeluarkan suatu standar ya teman-teman atau protokol, yaitu GSM ya. GSM jika kalian tidak tahu GSM silahkan cari di Google. Berarti Anda anak yang jadi zaman dulu tuh kurang tahu ya. GSM itu teknologi zaman dulu ya. Selanjutnya adalah IEEE. IEEE ya teman-teman. Jadi biasanya ini kalau di pelajaran TKJ IEEE ini banyak sekali ya teman-teman. Maksudnya kita sering membacanya ya kalau di pelajaran TKJ. Atau Institute of Electrical and Electronic Engineer, didirikan pada tahun 1963. Organisasi ini dia lebih kepada data ya, maksudnya yang sampai sekarang masih digunakan seperti pelopor produk standar 802, 802.11 dan 802.11n. Dan di sini ini adalah suatu standar yang mengenai nirkabel ya teman-teman, nirkabel atau wireless. Selanjutnya adalah TIA atau TIA atau kepanjangan adalah Telecommunication Industry Association, didirikan pada tahun 1998. Organisasi ini adalah pelopor kabel strike ya teman-teman, yaitu TIA 568A dan TIA 568B. Jadi itu kabel strike itu kan ada warna-warnanya tuh ya. Jadi bagi anak TKJ pasti tahu itu yang kayak hijau, hijau putih, oranye putih, coklat putih, dan biru putih dan sebagainya seperti itu. Yang menentukan ini adalah TIA atau Telecommunication Industry Association ya teman-teman. Selanjutnya adalah W3C. W3C atau dibacanya bukan W3C tapi W3C, oke? Jadi adalah W3C gitu. World Wide Web Consortium ya gitu kebacanya ya. Didirikan pada tahun 1994. Organisasi ini adalah pengembang standar teknologi web seperti URL, HTTP dan HTML. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Di sini adalah standar komunikasi data OSI layer dan TCP/IP ya teman-teman. Jadi bagi kalian sekarang kelas 10 jurusan TKJ, pasti kalian akan mempelajari apa itu OSI layer, tapi kalian akan mempelajari di semester 2 karena di sini saya tahu karena saya kelas 11 ya. Jadi kita akan bergerak ke sejarahnya dulu ya teman-teman. Jadi kita akan bergerak ke sejarah singkat dari OSI layer ini. Jadi sejarah singkatnya adalah pada tahun 70-an banyak perusahaan yang membuat sistem network architecture ya teman-teman. Jadi bagaimana cara berkomunikasi antara sistem gitu, atau disebut SNA. Ini setiap perusahaan ini membuat aturan mereka sendiri sehingga tidak ada yang sama. Jadi banyak perusahaan seperti IBM, terus yang lain-lain juga gitu seperti itu, Bridge, yang membuat SNA ini. Tapi kan beda-beda gitu kan, nggak ada protokol yang sama. Jadi pada tahun sekitar 80-an ISO yang kita sudah kenal sebagai Badan Standarisasi Internasional, dia nih membuat suatu standar untuk mereka nih, untuk para perusahaan-perusahaan ini yang membuat SNA. Jadi dia membuat sebuah standarisasi baru yang bernama OSI layer nih. Jadi untuk menuntaskan masalah-masalah antar brand. Jadi pada tahun 80-an ISO membuat suatu pedoman standar referensi untuk protokol SNA ini yang dinamakan OSI layer atau Open System Interconnection. OSI layer ini memiliki 7 lapisan ya atau bagian. Secara singkat adalah sebuah sistem yang terbuka untuk berkomunikasi dengan sistem yang lainnya. Jadi di antara SNA yang sudah dibuat oleh perusahaan-perusahaan ini harus berpatokan pada OSI layer ya teman-teman. Jadi bisa sama gitu ya, bisa berhubung, jadi bisa berkoneksi gitu. Selanjutnya kita berpindah ke TCP/IP. TCP/IP adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang diciptakan pada tahun 1973. Protokol ini diciptakan untuk menghubungkan sejumlah network yang berbeda dari vendor yang berbeda dan lebih luas ya teman-teman. Selanjutnya kita berpindah ke analogi data pada OSI layer. Jadi agar lebih mudah kalian mengerti apa sih itu OSI layer ya gitu. Di sini ada 7 bagian, yaitu adalah application, presentation, season,
transport, network, data link, dan physical layer. Kita mulai dari atas ya teman-teman. Di sini ada application. Itu seperti komputer yang akan dikirim, yang siap dikirim. Selanjutnya adalah presentation. Di sini adalah buku petunjuk cara merakit atau membongkar komputer ya. Jadi maksudnya analoginya seperti itu. Jadi setelah application, ini ada komputer nih. Terus di dalam komputer ini ada buku manual ya. Jadi itu adalah presentation. Selanjutnya ada session di layer ketiga dari atas, adalah pengirim yang menghubungi penerima mengenai apakah alamat telah sesuai dan akan diberitahu bahwa komputer itu akan dikirimkan ke penerima. Jadi habis disiapkan nih yang dikirim, ada buku manualnya. Terus season ini misalnya pengirim, halo, ini apakah benar ini dengan komputer Budi? Saya ingin mengirimkan komputer gitu. Setelah ada transport, setelah komputernya ini dipastikan bahwa akan dikirim, selanjutnya komputer ini dibongkar lagi nih. Misalkan komputer tuh bisa dibongkar ya. Jadi komputer tuh dibongkar lagi nih. Terus dimasukkan dalam box yang beda-beda gitu kan, langsung diberi label dan diurutkan menjadi kotak-kotak gitu. Selanjutnya setelah di packing, diberi label, dibungkus kotak-kotak, selanjutnya ke network. Network itu kotak-kotak yang telah diberi label ini diserahkan ke kantor pos gitu. Jadi diserahkan ke kantor pos. Network ini sebuah kantor pos ya. Data link adalah sebuah kantor posnya nih. Data link ini adalah kantor posnya yang menerima barang dan mengatur langkah selanjutnya. Jadi ini mau diapain nih kira-kira. Selanjutnya physical layer adalah seorang tukang pos yang mengantarkan barang ke penerima gitu. Jadi ini adalah analogi sederhana ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menganalogikan yang berbeda seperti yang langsung gitu tapi lebih sederhana, saya akan jelaskan di sini. Application seperti saya jelaskan adalah komputer yang siap dikirim. Jadi di dalam misalnya kita ini lagi internetan, ini kan kita di browser. Aplikasinya adalah browser ya teman-teman. Jadi misalnya kita lagi di YouTube, di misalnya jangan di YouTube deh, di email. Jadi kita akan mengetikkan misalnya kita akan ketik itu adalah di application ya teman-teman. Jadi dibentuk nyatanya, jadi kita ada di browser email. Selanjutnya di presentation ini, email ini akan dienkripsi ya teman-teman. Ketika kita kirim, itu akan terenkripsi menjadi data ya, misalnya kayak dokumen, teks, dan lain-lain. Selanjutnya di season, ini adalah dia akan menghubungkan nih pengirim dan penerima. Jadi misalnya saya mau ngirim nih, saya harus berkomunikasi kepada sistem, akan berkomunikasi kepada sistem tujuan bahwa akan dikirim dari laptop 1 ke penerima. Selanjutnya adalah transport. Transport ini sudah dikomunikasikan nih pada saat season tadi, dan di transport ini data yang tadi misalnya email ini sudah dijadikan data berbentuk dokumen atau teks, ini dipecah-pecah lagi gitu. Lalu diberikan nomor urut dan kemana perginya. Selanjutnya di network, setelah tadi sudah dijadikan kotak-kotak tuh kan segmen, itu tuh akan dikirim melalui lapisan jaringan IP gitu dan lain-lain. Selanjutnya ada data link. Data link ini kan sudah jadi nih. Di data link ini sudah jadi bit-bit. Kalau sudah masuk ke IP dia akan menjadi bit-bit, lalu diubah menjadi frame. Selanjutnya di physical layer. Di physical layer ini adalah layer di mana dia akan ditransportkan melalui jaringan yang fisik ya teman-teman, seperti kabel, seperti router, konektor, wireless, dan sebagainya. Jadi mungkin itu saja video kali ini mengenai standar komunikasi. Ya mungkin ada beberapa yang kurang mengenai standar komunikasi ini, tetapi saya menjelaskan sepaham saya. Jadi seperti itu video mengenai standar komunikasi, lanjutan dari video ragam komunikasi ya bagi teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum memahami, silakan cari-cari lagi di internet apa sih standar komunikasi ini. Jadi jika kalian belum memahami apa yang saya sampaikan, kalian bisa cari-cari lagi ya teman-teman. Jadi terima kasih lagi untuk kepada Bapak Heri yang telah memberikan tugas ini untuk menambah wawasan. Bukan hanya menambah wawasan, tetapi sebagai memang kurikulum yang telah diberikan ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.